Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikanti Nur Amalia, SSI MN sebagai Kepala SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Kepala SMA Negeri 1 Belik, saya juga menjadi penggerak komunitas belajar Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Belik. Keberadaan komunitas belajar di SMA ini berlangsung sejak Januari 2023 dan telah diterbitkan kepengurusan dengan SK Kepala Sekolah. Komunitas belajar SMA Negeri 1 Belik kami beri nama Kombel Kredibel Semansabe. Kombel ini juga sudah didaftarkan di PMM. Pada awal tahun pelajaran 2024-2025, kami sudah melakukan refleksi awal berkaitan dengan keberlangsungan komunitas belajar ini, yaitu berdasarkan rekomendasi dari Bapak Pengawas Pembina di SMA Negeri 1 Belik dan juga berdasarkan laporan dari rapot pendidikan dan juga dari hasil belajar siswa. Dari hasil refleksi yang dilakukan terhadap rekomendasi rapot pendidikan dan dari hasil belajar murid, maka pengurus komunitas belajar merencanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar murid dan memperbaiki kualitas pembelajaran secara kolaborasi dengan sinergis dan berbagi peran. Hasil dari kepengurusan ini telah menyusun beberapa program yang sudah berjalan, di mana program ini betul-betul untuk peningkatan kompetensi guru dan juga untuk peningkatan hasil belajar siswa. Sehingga pada kegiatan yang sudah kami laksanakan, beberapa berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan kompetensi GTK. Salah satu kegiatan pada semester ini adalah observasi kinerja guru, di mana komunitas belajar saya libatkan di dalam proses pelaksanaan observasi, dimulai dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, pasca observasi, dan tindak lanjut observasi pembelajaran. Kegiatan ini kita awali dengan melakukan kegiatan workshop berupa penyusunan modul ajar yang memuat pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dan juga muatan literasi dan numerasi. Sehingga pada kegiatan observasi pembelajaran ini, Bapak Ibu Guru akan terpantau terhadap pelaksanaan kompetensi yang sudah ada pada workshop yang sudah kami lakukan. Kegiatan pra-observasi berupa percakapan antara kepala sekolah dan guru berkaitan dengan rencana pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kepala sekolah juga mengingatkan kepada guru berkaitan dengan RHK utama yang dia pilih. Kalau materinya itu terkait dengan menganalisis fakta dan opini ibu dalam teks argumentasi dan persuasi. Kemudian kalau kaitannya dengan tujuan pembelajarannya, tentu saja setelah belajar materi tersebut siswa dapat menganalisis terkait dengan fakta dan opini. Pada kegiatan pelaksanaan observasi, seorang observer mengamati jalannya pelaksanaan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Hal ini untuk menunjukkan kesesuaian antara modul ajar yang sudah disusun dengan pelaksanaannya. Bisa cari per kalimat dulu atau per paragraf. Di situ ada faktanya, apakah tidak, ada opininya, apakah tidak. Nanti tulis ya.
Sekali lagi, untuk media produknya boleh macam-macam, kamu boleh menuliskan di RKPD ini. Kalau yang bisa Canva juga boleh dibuatkan dalam Canva, atau kalau misalkan dibuatkan mind map ini sederhana di sini juga tidak apa-apa. Nanti boleh macam-macam ya. Kali ini kan lumayan panjang artikelnya, cari 5 saja fakta dan 5 opini. Cara misalnya boleh kalimat ini nanti juga dari fakta atau tidak opini. Oke? Kegiatan pasca observasi dan tindak lanjut berupa percakapan antara kepala sekolah dan guru, di mana guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan merencanakan tindak lanjut dari hasil refleksi. Perencanaan tindak lanjut dapat berupa pengembangan diri sehingga guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bu Naila, kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, hari ini kita bercakap-cakap terkait dengan pasca observasi. Nah, dengan cara kita merefleksikan apa yang sudah Bu Naila laksanakan di kelas kemarin. Mungkin bisa diceritakan hal-hal yang sudah baik apa saja, hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan apa saja. Oke, kalau kaitannya dengan hal-hal yang baik ya Ibu, yang pertama kalau saya merasanya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan modul ajar yang kemarin saya susun. Dan kemudian kalau kemarin kan proses pembelajaran itu saya buat dalam bentuk kelompok-kelompok Ibu. Saya juga alhamdulillah sudah menerapkan yang berdiferensiasi dengan terutama yang produk mereka Ibu. Di akhir kegiatan pembelajaran itu saya membebaskan peserta didik untuk membuat produk sesuai dengan memang bakat, minat, kemudian kompetensi dan kemampuan mereka, salah satunya itu. Tapi kalau bicara masalah kekurangannya Ibu, jadi setelah produk yang mereka buat kan kemudian dipresentasikan ya Ibu, kadang-kadang itu saya masih menemukan untuk beberapa kelompok dan siswa itu dimotivasi untuk mau maju ke depan itu masih agak susah banget Bu. Jadi bagaimana kemudian saya secara pribadi menyemangati mereka agar mau tampil, presentasi, menyampaikan dari semua hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Saya merasanya seperti itu Ibu. Saya Sumiatrina, peran saya dalam program Kombel kali ini sebagai anggota tim kecil yang membantu pelaksanaan observasi kelas. Melalui kegiatan ini, saya ingin memberikan pemahaman bahwa observasi itu bukanlah hal yang menakutkan, melainkan bentuk kolaborasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan tentunya berpihak kepada murid. Saya Naila Rozana, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Beli, Kabupaten Pemalang. Perasaan setelah diobservasi, saya merasa senang. Hal ini karena awalnya saya selalu menganggap proses observasi adalah sesuatu yang menakutkan, padahal nyatanya tidak sama sekali. Kemudian saya pun mendapatkan manfaat dari hasil observasi tersebut, yaitu saya lebih bisa mengekspresikan kompetensi yang saya miliki untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Kemudian rencana tindak lanjut ke depan adalah dari hasil observasi yang saya dapatkan, saya akan melakukan refleksi secara pribadi dan tentu saja untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Terima kasih. Demikian keberadaan komunitas belajar SMA Negeri 1 Beli. Keberadaannya betul-betul sangat berdampak bagi peningkatan kompetensi guru dan juga peningkatan hasil belajar murid, sehingga keberadaan komunitas belajar ini harus terus-menerus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan kebutuhan murid, dan juga harus berkesinambungan sehingga betul-betul bisa mengukur keberhasilan di dalam peningkatan kualitas pembelajaran.